Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Ramli. Saya berasal dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, pendidikan guru sekolah dasar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi dan media pembelajaran di sekolah dasar pada mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Andes Saparandes Asmara, SPD MPD. Oke, kita simak video berikut ini. Dadah. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Fungsinya itu pasti ya, sudah pasti untuk mempermudah antara siswa dan guru dan siswa untuk memahami materi yang diajarkan oleh gurunya, dan siswa lebih bisa menangkap materi apa saja sih yang gurunya berikan kepada mereka, sehingga tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai. Fungsinya sendiri yaitu ada fungsi atensi, fungsi kognitif, dan fungsi afektif. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Fungsi atensi. Fungsi atensi itu adalah medianya itu untuk menarik perhatian dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi pada saat memberikan pembelajaran. Lalu yang kedua itu adalah fungsi afektif. Fungsi media ini terlihat dari tingkat rasa kepuasan atau kenyamanan siswa dalam proses pembelajaran. Lalu yang ketiga itu adalah fungsi kognitif. Fungsi ini mengungkapkan bahwa lambang atau gambar atau video yang kita tampilkan pada saat proses presentasi atau proses pembelajaran berlangsung, itu anak akan bisa mudah untuk memahaminya, karena seakan-akan kita berada pada video. Ketika kita menampilkan video, kita ada pada video tersebut, sehingga untuk memper kecil atau mempersempit waktu yang ada, dengan begitu kita tidak perlu repot-repot. Misalnya kita harus mempelajari mengenai dunia laut, kita tidak perlu ke laut, kita hanya cukup menampilkan video bagaimana kehidupan yang ada di laut, sehingga siswa akan lebih memahami, oh ternyata di laut ini ada ikan ini dan jenis-jenis makhluk hidup yang lainnya. Yaitu adalah dari manfaat media pembelajaran. Secara umum, media pembelajaran ini adalah untuk memperlancar ya, untuk memperlancar interaksi antara guru dan siswa dalam kegiatan belajar, sehingga kegiatan belajar mengajar itu lebih optimal, efektif, dan efisien, baik dari segi teorinya maupun prakteknya, dan pada akhirnya teraplikasi dalam suatu tindakan. Jika secara spesifik, manfaatnya di pembelajaran yang telah terakumulasi dari beberapa pendapat, yaitu yang pertama adalah penyampaian materi yang dapat diseragamkan, sehingga siswa tidak berpikir yang berbeda-beda. Misalnya ikan paus, siswa yang belum tahu bentuk ikan paus seperti apa, mereka akan membayangkan visual yang berbeda-beda, sehingga jika kita munculkan gambar, itu akan menseragamkan pemikiran siswa, dan oh ternyata ini, sehingga pemahamannya juga bisa sama. Lalu yang kedua itu adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Sudah pasti, karena ketika kita menampilkan foto atau video, siswa akan lebih antusias dibanding kita hanya disuruh membaca siswa tersebut, sehingga apa yang mereka baca belum tentu semuanya dapat mereka mengerti. Lalu yang ketiga adalah proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Guru bisa sambil kita memberikan gambar atau video, guru
sekaligus menjelaskan. Oke anak-anak, ini adalah sebuah pohon. Misalkan sebuah pohon. Pohon ini berfungsi, misalnya akarnya itu untuk menyerap air. Lalu pohon ini bisa tumbuh karena disiram. Berapa kali disiramnya? Yaitu 2 kali minimal dalam 1 hari. Seperti itu. Sehingga menjadi lebih interaktif antara guru dan siswa, ada 2 arah ya. Lalu yang keempat itu adalah efisien waktu dan tenaga. Ketika kita menjelaskan mengenai lautan, tidak perlu guru untuk kita pergi ke laut mana itu akan memakan waktu yang sangat panjang. Cukup kita menampilkan gambar atau video, mereka sudah merasakan dan memahami bahwa itu adalah sebuah dunia air atau lautan. Yang kelima adalah meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran itu membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan untuk pokoknya lebih pada efisien lah ya, lebih ekonomis kalau bicara pada saat ini, lebih ekonomis, lebih detail pada saat penyampaian menggunakan media pembelajaran. Lalu yang keenam itu adalah media pembelajaran ini adalah meningkatkan proses pembelajaran, itu dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Seperti tadi, efisien waktu, kita tidak perlu menentukan harinya hari apa, tanggalnya tanggal apa untuk kita pergi ke suatu tempat, itu tidak perlu. Kita cukup misalnya menanyakan dari YouTube, kita bisa di hari apa saja, menit mana saja, atau jam mana saja, jam berapa saja maksudnya, itu lebih efektif dan efisien ya. Tidak perlu kita menjadwalkan hari ini kemana, tidak perlu. Oke, dari penjelasan sebelumnya dapat saya tarik kesimpulan bahwa fungsi dan manfaat dari media pembelajaran itu yang pertama adalah pasti mempermudah atau praktis guru dalam mengajar, dan siswa pun dapat lebih memahami apa yang diajarkan oleh gurunya, lalu lebih efisien dari segi waktu, tenaga, dan lain-lainnya, lalu efektif ketika proses pembelajaran sehingga siswa tidak merasa bosan, dan juga efektif, lalu masih pada efektif, yaitu siswa menjadi lebih mempunyai rasa untuk semangat belajar, mau belajar lagi ilmu baru, karena pada saat proses pembelajarannya menyenangkan dan lebih masuk pada dunia, seperti seakan-akan nyata. Mereka masuk pada apa yang ditanyakan, apa yang dilihat mereka, sehingga mereka lebih cepat untuk memahami materi yang disampaikan. Oke, cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita sama-sama belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.